Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayatin ukhra man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ashabul fadilah wa ashabus sa'adah, ikhwan khiriji ma'had Gontor wa zumala ahibba fi ayyi makan antariq virtual, antariq online. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ketemu walaupun di dunia maya, tetapi meskipun online tapi serasa kita ada bersama-sama di Ma'had, di Gontor. Jadi ketika Ustadz Olive memberitahu untuk memberikan sharing pendapat, ide, tausiah, saya jadi ya Allah, rasanya baru kemarin saja di Gontor itu. Ternyata sudah 30 sekian tahun yang lalu saya itu nyantri. Jadi saya ini sudah tua ternyata. Tapi pikiran kita ya, mungkin ada yang 15 tahun yang lalu, mungkin ada yang 10 tahun yang lalu, mungkin ada yang juga baru 5 tahun yang lalu. Tapi pikiran kita serasa kemarin itu masih unyu-unyu gitu ya. Masih anak-anak, masih bersama-sama lari-lari, kemudian ke dapur, kemudian ke sekolah, serba lari kita itu. Dan serba tank gitu. Jadi kemudian kalau kita hubungkan dengan Ramadan, kalau kita hubungkan dengan puasa, apa bedanya dengan tradisi kita di Ma'had dulu gitu. Apa bedanya dengan disiplin yang diberikan. Ya, ini juga begitu. Kalau belum tank Allahu Akbar maghrib itu nggak boleh nyeruput teh itu kita. Tidak boleh makan sesuatu kita itu. Dan tampaknya hidup ini harus dengan disiplin. Coba kita bayangkan ada sahur ya. Ada sahur dan ketika sahur itu sebelumnya kita sudah bangun. Ada di antara kita yang bangun jam 3. Nah, ini kan sama dengan di Ma'had. Ba'da sahirul layal, sa'asali salailan sabahan, nahnu nakum. Nahnu nakum wa nagtasil, nastahim, natarawwash. Kita bangun jam 3 itu waktu di Ma'had. Lalu kita mandi, lalu kita tahajud, sampailah kemudian kita ketemu dengan subuh. Bahkan sebelum subuh kita baca Al-Quran, kita baca mutola'ah, itu mahfudot itu. Manjadda wasjada, mansoro ala darbi wasola. Apalagi, mansobaro dofiro. Kita hafal itu sampai menunggu waktu subuh. Nah, ini kan Ramadan begitu. Ya, Ramadan begitu mengajak kita. Bayangkan kalau setelah 15 tahun ini, 16 tahun ini, 20-30 tahun kita keluar dari Gontor ini, kita masih bisa mentradisikan ya, disiplin yang ada di Ma'had. Saya nggak tahu masih ditradisikan nggak. Jam 3 bangun terus mandi. Dingin Pak Ustadz. Oh, di Ma'had dulu dingin nggak apa-apa tuh. Enak aja.
Dan menurut penelitian dokter, itu sangat menyehatkan di jam-jam itu kita mandi. Lalu kita sholat tahajud. Masih enggak setelah 50 tahun, 30 tahun dari ma'had, setelah 15 tahun dari ma'had, masih enggak kita bangun, mandi, kemudian sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran, kemudian ngapalin mahfudot. Sekarang nggak ngapalin mahfudot lah, ngapalin apa teori-teori ekonomi kalau yang ekonomi, atau apa hafalan-hafalan yang apa membaca. Saya kira Ramadan mengajarkan banyak hal, ya banyak hal tentang disiplin. Dan dalam kesempatan hari ini, pagi ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana kita membiasakan untuk mentradisikan disiplin pada jiwa kita dan disiplin pada raga kita. Ustadz, saya izin mau share sedikit hubungannya berkaitan dengan bagaimana melangitkan jiwa dan membumikan raga. Saya pakai tema itu. Bisa dibaca ya? Bisa, Ustadz. Iya. Saya kasih tema begitu. Ramadan adalah event yang sangat bagus untuk berupaya melangitkan jiwa kita, yang memang semestinya jiwa itu harus dilangitkan secara virtual. Melangitkannya tentu dengan berbagai aktivitas. Begitu pula yang mestinya raga, itu biarkan raga itu dibumikan. Jangan raga itu dilangitkan. Ya. Kalau kecenderungannya kita itu melangitkan raga, kemudian membumikan jiwa. Kalau itu dibalik, ya bukan melangitkan jiwa dan membumikan raga. Kalau dibalik, meragakan melangitkan raga dan membumikan jiwa, maka kita menjadi hina. Kita menjadi hina karena jiwa itu harus dimi'rajkan dalam bentuk sholat, dalam bentuk doa, dalam bentuk berbagai kegiatan. Dan di setiap ibadah di bulan Ramadan itu mencoba untuk memilahkan yang dua itu. Mana yang seharusnya raga, maka ditapakkan, diinjakkan kakinya di muka bumi. Ada apa kata-kata mutiara yang terkenal di Gontor itu. Ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi jangan lupa kakimu menginjak bumi. Nah, raga itu ya dibumikan. Semakin raga dinaikkan, maka yang cenderung adalah semakin sombong kita. Seakan kita itu bukan dari tanah, seakan kita itu bukan dari materi, tetapi kita itu seakan-akan semakin jauh dari bumi kita ini. Ada kecenderungannya semakin elit orang semakin menapaki bumi di mobil, ya itu isyarat itu di mobil, di pesawat, pakai sepatu, nggak mau berurusan dengan alam, tidak mau berhubungan dengan orang-orang, elitis, cenderung elitis. Memang elitis itu kan mau melangitkan raga itu. Janganlah raga itu dilangitkan. Maka akan tercerabut nanti dari akar-akarnya. Maka akan tercerabut nanti dari alam. Dan tatkala kita menjauh dari alam, maka bahaya itu akan hancur fisik kita. Ya, fisik kita, kesehatan kita, materi badan kita, kulit kita, wajah kita, semakin jauh dari bumi semakin hancur itu. Semakin hancur itu. Maka yang memang ragawi, yang memang jasadi, tapakkanlah di bumi, berakrab-akrablah dengan bumi, berakrab-akrablah dengan alam, menyatulah dengan alam, dan itu sehat. Itu sehat. Sekali-kalilah ke gunung, mendaki gunung. Saya kemarin mendaki Gunung Slamet.
Alhamdulillah 2 hari, naik sehari, turun sehari. Belajar menyatu dengan alam, belajar menyatu dengan air, karena kita ini air. Belajarlah menyatu dengan besi, akrab dengan tumbuh-tumbuhan. Harusnya yang seharusnya bumi, maka kita turunkan, kita hubungkan dengan elemen-elemen bumi. Maka al-imsak ada ajaran tentang puasa. Puasa itu kan hakikatnya bagaimana seharusnya perilaku dalam mengatur fisik dan jiwa kita. Gitu ya. Al-imsak gitu ya. Nah, jadi siang hari kita menahan untuk tidak makan. Kemudian malam kita boleh makan. Itu kan sesungguhnya memilah bahwa janganlah semua itu memperturutkan ragawi kita. Maka yang seharusnya tidak usah makan, ya jangan makan. Yang seharusnya makan, makan. Kan ada kisah ya, di zaman Rasulullah itu. Ada orang yang ingin suci. Dalam pemahamannya, suci itu artinya tidak. Ya Rasulullah, azam itu saya ingin dalam rangka mendapatkan kesucian, saya ingin mulai hari ini tidak pernah tidur kalau malam, karena saya sholat tahajud, saya berzikir, saya membaca Al-Quran, saya akan sepanjang malam saya tidak tidur. Terus ya Rasulullah, mulai hari ini ada 3 itu ya, ada 3. Mulai hari ini saya siang hari terus puasa. Dalam rangka untuk mendapatkan kesucian. Karena dengan tidak makan, dengan puasa itu akan. Terus yang ketiga, ya Rasulullah, mulai hari ini saya tinggalkan istri kami. Saya tidak menikah, saya akan membujang selama-lamanya. Apa kata Rasulullah? Oh, itu tidak benar. Itu salah. Saya terkadang tidur, terkadang bangun. Kemudian saya di siang harinya, ya terkadang makan, ya terkadang puasa. Saya juga menikah. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku, bukan termasuk golongan. Jadi kapan seharusnya puasa? Kapan seharusnya makan? Kapan seharusnya menahan? Kapan seharusnya tidak menahan makan? Kapan seharusnya tidur? Kapan seharusnya bangun? Kapan seharusnya menikah dan kapan belum, ini anak adik-adik masih ada yang belum menikah ya. Proporsional, mana-mana yang seharusnya bangun malam kita memvertikalkan, kita melangitkan jiwa, dan saat-saat tertentu kita mesti. Nah, ajaran puasa adalah upaya untuk memahami apakah fisik kita ini mesti kita kasih makan atau tidak, kita mesti masukkan. Problemnya adalah ada kecenderungan karena punya duit, dulu nggak ada duit puasa. Alasannya karena nggak bisa beli makanan.
Saya jadi teringat dulu ketika awal-awal ke Jakarta. Saya ini kan bukan orang Jakarta. Saya ini kan orang kampung, orang Lampung, Lamongan kampung. Orang dari bangsa Bangladesh, bangsa Lamongan Deso. Ya. Nah, jadi ketika awal ke Jakarta itu nggak paham bagaimana Jakarta. Tidak hanya nggak paham, ini duitnya juga pas-pasan. Kita nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya apa gitu. Jadi supaya ini puasa, supaya cukup ini duit puasa. Tetapi kan tidak boleh dipuasakan. Ketika sudah ada duit, ketika ada duit bisa membeli apa-apa, dengan duit kita menganggap karena kita bisa membeli yang halalan thayyiban, kita beli semuanya, kita makan semuanya. Yang terjadi kemudian dia tidak mampu mendisiplin ragawi kita yang seharusnya memang ada di bumi ini dan berdialog, berakrab-akrab dengan alam ini. Berakrab-akrab dengan alam tidak kemudian berarti rakus terhadap alam. Kecenderungannya sekarang kan tidak. Nah, begitu dia bisa akrab dengan binatang, maka semua binatang itu disembelih semuanya. Semua ikan-ikan, kambing, sapi dimusnahkan semuanya, dikonsumsi semuanya, dihabisin semuanya, tanpa kemudian berternak lagi. Begitu bukan dengan alam, ya, dengan pepohonan, dengan tumbuh-tumbuhan. Asalnya ingin berakrab, berkomunikasi dengan alam. Setelah itu, pura-pura rupanya tidak berakrab-akrab dengan bermesra-mesra dengan alam, tapi menghancurkan alam. Dhuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hancurlah, akan rusaklah yang di darat, yang di bumi karena ulah dari tangan-tangan manusia. Nah, ragawi kita seharusnya kan akrab dengan alam. Tetapi yang terjadi adalah merusak alam. Nah, ini maknanya dia tidak puasa, tidak mampu menahan jiwa, tidak mampu menahan raga kita untuk bisa terus-menerus bergaul, ya, ta'aruf dengan alam sekitarnya, termasuk ta'aruf tentu saja dengan zakarin wa unsa, syu'ub wa qabail. Tidak merawat itu, tapi yang ada adalah merusak itu, bahkan bertengkar itu, bahkan konflik itu, bahkan perang itu yang terjadi. Tidak mau asyik, egoismenya sangat menonjol, keserakahannya sangat menonjol, tidak menjadi raga yang utuh, tidak menjadi raga yang disiplin. Itu, tapi lebih banyak bukan siamnya, tapi makannya yang banyak. Ya. Tidak menahan, tetapi mengambilnya yang banyak. Nah, maka ajaran di Ramadan ini luar biasa tentang puasa itu. Di samping untuk memikrojkan juga ada ajaran-ajaran tentang memikrojkan jiwa kita, memvertikalkan jiwa kita yang memang seharusnya dinaikkan, ya, membumikan fisik kita yang seharusnya menarik bahwa hadis yang terkenal itu ada berkaitan dengan keutamaan puasa, bahwa puasa itu yang disebut dengan asyamu junnah, ya, jangan diterjemahkan, jangan dibaca jannah, ya. Jangan juga dibaca jinnah. Ini kehebatan bahasa Arab ini. Salah harokat, ya, itu nggak ada harokatnya itu. Wasyamu junnah, bukan wasyamu jinnah. Kalau wasyamu jinnah itu nanti puasa itu kesetanan gitu ya. Karena kerasukan jinnah. Jangan juga dibaca jannah. Wasyamu jannah, jangan. Nanti taman nanti. Puasa itu adalah taman gitu. Puasa itu adalah surga, bukan. Tapi junnah, wasyamu junnah adalah perangkat untuk bertahan. Junnah itu diterjemahkan dengan tameng, ya, perisai.
alat untuk menahan dari serangan musuh, dari tantangan dari sana, dari tusukan pedang, dari tusukan dari bacokan pedang, dari tusukan tombak, ya, maka ditahan dengan perisai. Asyam itu adalah perisai. Nah, maka asyam itu merupakan perisai dari segala macam keinginan. Perisai dari api neraka, ya, dari musuh, dari tantangan-tantangan. Itu bisa ditahan. Jadi, asyam itu semakin banyak puasa dia, maka dia semakin kuat. Semakin kuat. Kalau logika sederhana, semakin banyak puasa, semakin loyo. Gitu. Tapi ternyata tidak. Semakin puasa, semakin kuat. Dan itu ditunjukkan puasa itu tidak hanya sekedar lapar dan haus, tetapi ditunjukkan dengan la yarfus wa la yashab, mempuasakan mulut. Dan ini yang paling susah, untuk tidak yarfus. Yarfus itu berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, ya. Kebun binatang keluar semuanya itu. Ini ya yarfus, membiarkan mulutnya untuk berbicara dengan kata-kata yang kotor. Sementara yashab itu berteriak-teriak, bersuara tinggi, bersuara keras. Mungkin voice-nya, volumenya mungkin rendah, tapi maknanya tinggi, bisa jadi kesombongan, ya, angkuh, nadanya itu walaupun pelan-pelan. Mas, tahu nggak Mas? Kenapa? Oh, saya kemarin habis transaksi uang senilai 15 miliar. Pelan, tetapi menunjukkan kesombongannya. Tinggi suara. Semakin ada yang tinggi, dia di atasnya lagi. Ada ini lebih tinggi, dia lebih tinggi lagi. Nggak mau kalah, ya, dari sisi omongan, dari sisi besar, dari sisi tinggi statusnya. Ada kecenderungan begitu. Tidak mau menahan, tidak mau tawadhu. Yashab itu nanti lawannya adalah tawadhu. Padahal tawadhu takun laha linadhirin ala safahatil ma wa huwa rafi'. Ya, jadilah orang yang merendahkan hati, ya. Walaupun terlihat bintang itu seakan di bawah air, ya, tapi sesungguhnya tinggi sana di langit. Maka jangan yashab. Yashab itu hanya tinggi di omongan saja. Laksana awan, katanya. La halinadir ala safahatil ma wala takun kadduhan. Jangan kamu seperti duhon. Duhon itu bukhar. Bukhar itu asap. Ala wala takun kadduhan. Jangan seperti asap. Dia di atas awan gitu, padahal kelihatannya itu tinggi, padahal rendah saja, nggak bisa naik jauh. Nah, puasa mengajarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Dengan cara apa? Masker. Ini diisyaratkan ini dengan pandemi ini supaya memaskerkan mulutnya. Jadi di masa-masa pandemi itu jadi saya merenung. Rupanya ahli kedokteran, para dokter, pejabat, ini Pak pemerintah menyuruh kita untuk menutup mulut kita itu tidak sekedar virus corona menjaga agar tidak tertular, ya, tetapi itu isyarat itu. Jadi selama 2 tahun ini kita mungkin sebelumnya terlalu tinggi omongan kita itu. Mungkin terlalu seronok, terlalu jorok omongan kita ini. Oleh karenanya dikirimlah virus corona supaya tutup mulutnya. Dan itu sebuah isyarat, ya. Tutup mulut itu supaya puasa. Puasa bicara. Tidak ngomong.
layaknya Maryam. Siti Maryam ketika habis melahirkan, tutup mulutnya. Nggak tahu, tidak ada ahli tafsir mengatakan apakah Maryam waktu itu pakai masker atau enggak. Kalau maskernya dari bahan apa kira-kira? Kan dia bernazar untuk puasa gitu, tidak bicara gitu. Karena nanti pasti akan banyak pertanyaan ketika pulang kampung dari habis melahirkan Isa alaihissalam. Mereka akan ditanya, mana ayahnya? Siapa yang membuahi? Dan semakin satu dijawab, akan muncul pertanyaan berikutnya, akan muncul pertanyaan berikutnya. Lebih baik tutup mulutnya. Daripada nanti ngomong tinggi, ngomong kotor, maskerin itu mulut, tutup itu mulut. Asyam mengajari kita untuk menempatkan, untuk berdisiplin dalam berbicara, untuk berdisiplin mengatur raga kita, dan berdisiplin dalam mengatur jiwa kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Menarik ini bahwa ada nilai spiritual dalam Al-Qur'an, yaitu hudan, bayyinat, kemudian al-furqan. Itu nilai-nilai langit itu. Nilai-nilai spiritual itu. Tapi yaitu falyasumhu, maka puasalah. Apa hubungannya Ustaz? Kok antara petunjuk, antara bayinat, antara al-furqan, agar kita mendapatkan nilai langit, ya, nilai petunjuk, agar kita bisa berpetunjuk, agar kita bisa mendapatkan bayinat, agar kita bisa mendapatkan al-furqan, maka kita disuruh tidak makan. Kok apa hubungannya apa yang spiritual, yang jiwa dengan yang raga itu? Nah, maka aspek spiritual dengan aspek material itu tidak boleh dipisahkan, tapi harus dibedakan. Tidak boleh dipisahkan. Ada orang yang urusannya itu lebih fokus saja pada makan minum dan kemudian lupa pada kepentingan pikiran dengan hati. Maka itu tidak dibenarkan. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang memfokuskan pada pikirannya, pada hatinya, pada pikirannya, pada fisiknya, lalu badannya tidak diurus, fisiknya tidak diurus. Itu juga tidak dibenarkan karena itu saling pengaruh-mempengaruhi. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terletak pada badan atau jiwa yang sehat. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita agar antara intelektual, spiritual, dan fisikal itu tidak boleh dipisahkan. Kita tidak bisa mendapatkan petunjuk dari Allah manakala fisik kita tidak normal. Manakala badan kita, raga kita tidak sehat. Nah, salah satu prasyarat, isyarat di bulan Ramadan ini, salah satu prasyarat agar kita mendapatkan hudan minal Quran, bayinat minal huda, dan al-furqan, salah satu prasyaratnya adalah agar jiwa kita tidak dipadati dengan makanan. Bahkan ada dari seorang Al-Junaid kalau nggak salah, semakin pribadi kita, kepribadian kita ini dipenuhi dengan syahwat material, maka semakin merintihlah jiwa itu. Semakin jiwa itu, semakin badan kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran, dengan kecenderungan-kecenderungan melampiaskan syahwat itu keinginan-keinginan. Ya.
syahwat, keinginan-keinginan duniawi, ingin makan, ingin minum, ingin pakaian bagus, ingin mobil mewah, ingin rumah yang kedua, ingin rumah yang ketiga, naudzubillah, ingin istri yang kedua, istri ketiga, istri keempat, gitu ya, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, maka semakin merintih di jiwa kita, semakin merintih di jiwa. Nah, agar kita bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran, agar kita bisa mendapatkan penjelas Al-Quran, bayinat minal huda, dan agar kita mampu untuk memilah. Kenapa sih ada orang yang korupsi, ada orang yang merampas, ada orang yang karena Al-Furqannya itu hilang. Ini haram atau halal? Ini hak atau batil? Nggak peduli ah. Orang saya lapar, orang saya nggak punya apa-apa, lalu sikat saja. Bahkan ada bahkan yang sudah kaya, sudah punya segala, tapi masih kurang. Maka dilakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang serabutan. Karena apa? Tidak mampu membedakan, tidak punya filter, tidak punya al-furqan. Dan furqan itu bisa didapatkan karena kita mempuasakan raga kita untuk kita bangun spiritual kita. Agar jiwa kita hidup, maka ragawi kita istirahatkan. Nah, ajaran puasa ini adalah upaya mengistirahatkan sementara ragawi kita agar spiritual kita, dan ajaran seperti ini banyak. Nah, contoh ketika kita haji atau kita umroh ya, dalam haji itu ada wukuf di Arafah bawahnya. Ragawi kita diam, tidak bergerak. Tapi dengan diamnya fisik kita, maka rohani kita akan naik. Dalam sholat umpamanya, ya, fisik kita diam, gitu, hanya gerak-gerak ringan, ya, ada ruku, ada sujud, ini diam, cenderungnya tidak banyak gerak, tapi dengan begitu rohani kita, jiwa kita yang akan membumbung tinggi, bermi'raj ke, dan itu gerak dan diam. Jadi harus diseimbangkan antara gerak dan diam. Di era modern seperti sekarang, ada kecenderungan manusia-manusia modern itu sangat-sangat aktif, sangat mobile, ya, sangat mobile, gerak, gambarannya Jakarta lah ya, gerak begitu, macet di mana-mana, bergerak semuanya, sehingga yang terjadi adalah jiwa tidak bisa aktif. Jiwa tidak bisa aktif. Merana dia, sedih dia, menangis dia. Karena fisiknya terlalu banyak gerak. Puasa, Ramadan, mengajarkan kita untuk kembali kita seimbangkan. Jangan-jangan selama ini kita termasuk orang-orang yang sangat aktif dalam hal fisik kita. Ya makan kita, ya minum kita, ya pergi-pergi kita, ya merebut kekayaan duniawi kita. Ini sangat aktif sekali. Maka diamkan fisikal, bendawi, duniawi, istirahatkan sementara. Tidak boleh selamanya. Bahaya ini kalau diistirahat semuanya. Lalu berada dalam kehidupan zuhud umpamanya, tidak mau lagi meninggalkan segala urusan yang berbentuk materi, lalu ini tidak boleh begitu. Maka puasa itu hanya jam fajar sampai maghrib saja, nggak boleh shaum wisal atau shaum dahr, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak demikian cara menghidupkan spiritual itu, tidak dengan shaum dahr atau shaumul wisal, tetapi dengan menyeimbangkan, upaya menyeimbangkan. Maka Ramadan itu setidaknya keseimbangan kita pada 4 kegiatan. Jangan-jangan kita tidak lagi
seimbang tubuh kita ini. Sebelum Ramadan tidak lagi seimbang, maka kita masuk di bulan Ramadan dalam rangka menggapai keseimbangan, yang mana yang rohani, yang mana yang jasadi, yang mana yang jiwa, yang mana yang maka kita hidupkan apa yang disebut dengan al-qiyam, apa yang disebut dengan asyam, apa yang disebut dengan al-qiraah, apa yang disebut dengan infak. Qiyam itu kan upaya menghidupkan spiritualitas, insaniyah. Kalau di dalam Al-Quran biasanya hubungan dengan spiritualitas itu kita manusia sebagai al-insan. Al-insan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil iman. Kaitannya dengan hati. Ya. Disitulah ada cinta, disitulah ada sayang, disitulah ada tentram, disitulah ada damai, disitulah ada bahagia. Nah, sebagai lawannya, di situ ada benci, itu urusan dengan hati. Ada benci, di situ ada perang, di situ ada nafsu, keinginan, nah, maka mendamaikan hati itu dengan al-qiyam. Al-qiyam itu bangun maksudnya bukan nonton bola, ya, tapi bangunnya untuk bangun malam, untuk tidak tidur, untuk sedikit tidur. Dan di bulan Ramadan kita harus siap untuk sedikit tidur, biar fisik kita spiritual kita hidupkan dengan sholat, dengan doa, dengan zikir, dengan wirid, dengan membaca. Nah, asyam itu upaya untuk mengistirahatkan perut kita, untuk mengistirahatkan fisik kita agar spiritual kita yang hidup. Lalu al-qiraah itu upaya menghidupkan intelektual kita. Al-qiraah berhubungan dengan intelektual, itu kita yang memiliki aspek intelektual. Kita sebagai Bani Adam, Adamiyah, sebagai Bani Adam. Maka kita disuruh untuk mengembangkan akal pikiran kita. Maka ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat yang kita disuruh membaca. Iqra, yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya. Afala taqilun, afala tatadzakkarun, dan afala tatafakkarun, ya tafakkarun, dan lain sebagainya untuk menghidupkan intelektual. Ramadan mengajari kita, maka kita upayakan untuk bisa al-qiraah. Terutama adalah qiraatul ayat. Qiraatu ayatihi wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan, ya, atau kita sendiri yang membaca ayat-ayatnya. Dan ayat di situ ayatihi itu dimaksudkan dengan ayat al-Qur'aniyah dan ayat al-Qaumiyah. Idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Semakin mantap imannya ketika dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, baik berupa ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat alam semesta ini, ayat-ayat Allah yang berbentuk al-kaun, jagat raya ini. Dan yang keempat adalah aktivitas di bulan Ramadan ini untuk menghidupkan al-infaq. Apa? Menghidupkan komunikasi sosial. Nah, manusia memiliki aspek sosial yang disebut dengan an-nas. Ya, kalau di dalam Al-Quran disebut ya ayyuhan nas. Nah, nas itu manusia yang memang memiliki hubungan sosial. Nggak bisa orang itu sendiri, mesti sangat tergantung antara satu dengan yang lain. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya, nas di situ menunjuk bahwa mestinya manusia itu nas, yaitu manusia itu memiliki aspek sosial. Maka kalau laki-laki tidak suka perempuan, tidak suka berkomunikasi dengan lawan jenis, itu aneh, abnormal itu. Maka LGBT itu, ya, LGBT itu masalah itu. Memang minta karin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyayangi laki-laki. Itu tentu dengan
lembaga yang sah, ya, lembaga pernikahan. Itu komunikasi saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Suami dengan istri, ayah dengan anak, anak saudara, antar tetangga, dan lain sebagainya. Nah, maka untuk saling berhubungan itu kuncinya ada pada infak. Apa itu infak? Mau berkorban untuk diberikan dalam rangka mencintai, itu memberi. Maka gaya anak-anak muda itu, cinta itu berbagi. Nah, itu ya. Mencintai kok nggak mau ngasih, omong kosong. I love you, dear. I love you, my brother. Tapi nggak mau ngasih sesuatu, bohong. Bohong. Al-hubbu al-infaq. Bagaimana supaya komunikasi sosial berjalan dengan baik? Maka ada yang disebut dengan al-infaq. Ramadan mengajarkan kita, dan Rasulullah SAW adalah manusia terbaik dan lebih baik lagi di saat-saat Ramadan. Berbagi untuk menunjukkan cinta kita itu kepada pasangan kita, atau kepada anak-anak kita, atau kepada tetangga, masyarakat kita, berbagi. Filantropi Islam, charity, atau apa sajalah, yang intinya adalah infak, berbagi. Menarik bahwa perintah puasa itu datang setelah perintah makan. Iya Pak Ustaz, makan itu diperintahkan. Diperintahkan. Mengurus fisik kita itu diperintahkan. Tidak hanya mengurus spiritual. Tadi kan puasa supaya spiritual jiwa kita hidup. Gitu ya. Fisiknya disuruh diam, tidak makan, tidak minum. Biar yang hidup itu jiwa. Tapi disuruh untuk memberhentikan aktivitas fisikal, tidak makan, tidak minum, itu datang setelah perintah makan. Jadi aslinya, ya, perintah puasa itu kan Al-Baqarah 183. Ya ayuhan nas itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu. Tapi perintah makan itu Al-Baqarah 168. Dan itu bahkan diperintahkan kepada semua manusia, baik yang mukmin maupun yang tidak mukmin, yang kafir atau yang mukmin. Jadi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun. Yang kafir maupun yang mukmin, seluruh manusia itu intinya prinsipnya disuruh makan. Hanya jangan sembarang makan, tapi makanlah yang halal dan thayyib. Nah, apa urusannya dengan orang kafir disuruh makan? Iya, saya paham ayat ini ketika Winai Dahlan itu cucu Ahmad Dahlan, seorang peneliti ilmu gizi di Longkorn University di Thailand. Dia punya laboratorium tentang halal food, halal kecantikan, halal pengobatan, bahkan halal restoran dan hotel. Gitu ya. Nah, padahal Thailand itu penduduk muslimnya hanya 7%. Apalah urusannya negara semacam Thailand yang mayoritasnya bukan orang Islam, orang kafir. Hanya 7% muslim. Tapi itu negara mempromosikan halal food, mempromosikan stempel halal. Dan Thailand lebih dulu dari Indonesia. Indonesia belakangan ini saja, dulu diurus hanya MUI. Baru belakangan ini diurus oleh Kementerian Agama. Di Thailand itu tentang halal itu diurus oleh negara, oleh kementerian, tidak ada Kementerian Agama, diurus oleh Kementerian Sosial. Resmi negara. Padahal hanya 7% umat Islam. Oh, rupanya tidak hanya diminati oleh yang 7%. Halal food itu, halalan thayyiban itu. Perusahaan-perusahaan itu berkepentingan, perusahaan makanan
perusahaan kecantikan, perusahaan kecantikan ataupun kesehatan ataupun makanan itu berkepentingan untuk melabelkan usahanya makanan atau kesehatan itu, melabelkan label halal. Karena dengan ada label halal itu dijamin dari sisi kesehatan, dari sisi gizi, dari sisi berbagai faktor, sehingga makanan itu berkualitas. Nah, dengan adanya merek halal, stempel halal itu aman, dan aman itu disenangi oleh semua orang, termasuk orang kafir. Lebih memilih yang jelas aman, jelas ini. Bahkan kecantikan juga gitu kan. Kalau ada label halalnya itu nggak akan membahayakan kecantikannya. Ada yang pengen cantik dipoles-poles tapi malah ngerusak gitu kan. Nah, kalau si stempel halal, ya Allah, jadi Allah itu memerintahkan makan itu tidak hanya untuk orang-orang mukmin. 172 Al-Baqarah 172, nah itu baru disuruh Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhannas kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru. Disuruh yang halal dan thayyib juga. Min thayyibat washkuru in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi orang-orang mukmin yang bisa mengkonsumsi yang halal, yang thayyib itu dengan alasan sudah mulai jaya, duitnya sudah banyak, lalu dengan alasan duitnya sendiri halal thayyib, diumbarlah, dimakanlah segalanya. Yang dia inginkan dia beli, dia makan, nggak habis taruh di kulkas nanti dimakan lagi, nggak habis disimpan, dia nggak mau berbagi, nggak mau puasa, maka turunlah yang 183. Ya ayuhan nas, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baru ini yang namanya Ahmad, ini yang namanya Muhsin, ini namanya orang-orang muslim ini yang hartanya sudah banyak ini, yang rezekinya bagus ini, yang makan halal thayyib ini, nggak bisa menahan diri, semuanya ingin dikonsumsi. Nah, maka puasa, maka kamu sehat, puasa maka kamu jadi kuat, puasa maka kamu jadi normal, dan sebagainya. Nah, barulah kemudian 183 itu perintah puasa. Puasa dimaknai agar mau berbagi. Nah, saya suka sampaikan itu. Bagaimana pusat hubungannya antara puasa dan berbagi? Gini, kita ini dalam berpuasa ini seringkali tidak ada bedanya antara puasa dan tidak. Dalam hal konsumsi perut kita, hanya dipindahkan saja. Yang makan siang itu dimakan di malam hari. Ya sama aja. Makannya 2 kali, sahur dengan buka. Tapi yang siang hari kan puasa, nggak makan. Nah, maka dia makan tuh dimakan nanti setelah taraweh. Ya sama. Nah, ini nggak ada makna nilai puasanya kalau begitu. Apa? Puasa itu berbagi. Gimana caranya? Apa-apa yang kita makan di siang hari itu jangan dimakan. Tentu saja nggak dimakan puasa. Jangan pula disimpan. Nah, terus dikemanain? Bagi. Sekarang Bapak Ibu selama siang hari di bulan Ramadan itu, siang hari kan tidak makan, kan tidak minum, kan tidak membeli kue-kue, kan tidak ngopi, apalagi, tidak apa lagi, snack, tidak apa. Coba itu kumpulkan. Senilai berapa itu? Ada berapa kira-kira nominalnya? Makan siang berapa kira-kira? Tambah dengan ngopi, tambah dengan minum teh, tambah dengan apa itu berapa nilainya kira-kira? Ada 20.000, mungkin 30.000, 50.000, bisa terkadang bisa jadi 100.000 itu. Makan bentar, yuk ngopi, yuk makan ini, ada ini, bisa 100.000 sehari. Selain sarapan, selain makan malam itu 100.000. Yang 100.000 yang tiap hari di luar bulan Ramadan
itu kita konsumsi, kita makan itu selama bulan Ramadan itu jangan dimakan. Jangan disimpan. Bagi. Oh, banyak juga Pak Ustaz. Kalau 30 hari berarti 100 dikalikan 3, 100.000 dikali 30 hari berapa? 3 juta Pak Ustaz. Sayang-sayang ya. Mending dipakai baju lebaran saja. Nah, ini dia. Nah, ini dia serakahnya nih. Puasa itu berbagi. Yang 3 juta itu bismillah kasihin. Sengaja tidak kita makan biar orang lain yang memakan. Sengaja tidak kita minum biar orang lain meminumnya. Sengaja tidak kita pakai. Ya. Nah, kita punya sarung, jangan beli satu. Belilah satu kodi. Nah, pakai satu kodi Pak Ustadz. Enggak, yang dipakai satu saja. Nah, yang kelebihan yang tadi itu bagi. Oh, jadi keluar banyak Pak Ustadz selama Ramadan. Enggak apa-apa. Jadi konsumeris, nggak apa-apa konsumeris nggak dimakan sendiri kok. Dibeli untuk dibagikan kepada yang lain. Nah, membagi, puasa itu berbagi. Ramadan itu saatnya yang tepat untuk biar kita keluarkan dana yang lebih besar dibanding bulan yang lain, tetapi lebih besar bukan untuk diri pribadi kita dan keluarga kita, tapi besar karena kita bagi, kita bersama-sama senang dengan yang lain-lain yang mungkin belum merasakan kita. Nah, saya kira ini ya sebagai upaya kita untuk mendudukkan mana yang seharusnya materi, mana yang seharusnya rohani. Yang rohani kita kita mi'rajkan, kita arahkan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin membumbung menuju mendekat kepada Allah yang disebut taqwa. Itulah maka di 186 puasa itu dihubungkan dengan mi'raj. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Diarahkan jiwa kita semakin tinggi, semakin tinggi. Sebaliknya, raga kita jangan dinaikkan. Jangan ikut dinaikkan. Nah, ini nanti menjauh dari manusia, nanti menjauh dari alam nanti. Diturun untuk memahami bagaimana seharusnya bersama sesama manusia dengan alam dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan manfaatnya bagi semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Silakan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas tausiah dan pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan membuka diskusi dan dialog. Untuk para jamaah yang mau bertanya, langsung bisa raise hand atau langsung saja untuk menyalakan mikrofonnya. Silakan. Ustadz Tajudin. Gimana Ustadz? Biasanya nanya Ustadz. Nah, ini ada yang raise hand ini. Assalamualaikum Pak Saifullah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saifullah min fin? Min Bogor Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Di ayat marhalah sana kam? Wali santri Ustaz. Afwan, ana wali santri Ustaz. Oh, lakin yatakalam Arabiyah. Hanya putra kami ada 3, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Mutakhrijun masih di sana atau gimana? Yang 2 masih, yang 1 alhamdulillah sekarang di Mesir Ustaz, Kairo. Allahu Akbar. Masri ya, Azhari ya.
Mohon doanya Ustadz, mudah-mudahan Amin. ya dilancarkan semua. Amin. Terima kasih Ustadz Ya, Ali, alhamdulillah bisa bergabung nih hari ini. Yes, Begini, ya salah satu hikmah atau tujuan dari puasa itu kan menahan hawa nafsu ya Ustadz ya. Ya. Tapi pada kenyataannya ya saya tidak melihat orang lain, tapi diri sendiri pun ternyata susah sekali untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya hawa nafsu bisa juga datangnya dari penglihatan, pendengaran, atau dari ucapan gitu ya, atau juga dari mungkin nafsu dari keinginan ya terutama ya. Ya saya melihat kalau melihat ke pasar-pasar, kalau misalkan saya lagi lihat ke pasar, ternyata di pasar itu luar biasa padatnya gitu ya. Ya. Orang ya memang mungkin mempersiapkan untuk keperluannya, tapi ya seharusnya memang pada bulan puasa itu kita itu bisa menghemat, baik menghemat dari berbagai kebutuhan, pada kenyataan malahan bertambah itu ya. Ya karena mungkin ada nafsu itu. Jadi bagaimana untuk mengendalikan nafsu yang efektif hingga umat Islam itu merasakan kelezatan berpuasa ini, ya karena ya mungkin hanya di daerah saya mungkin, kalau daerah lain mungkin tidak beda juga mungkin ya Ustaz ya. Membedah nafsu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar itu, tidak hanya di Bogor kayaknya. Bahkan di Jakarta. Saya tuh heran, beberapa selama Ramadan itu saya banyak di Al-Azhar. Dan biasanya selesai terawih sekitar jam 9, terus nanti ada lagi ya silaturahim, ngobrol-ngobrol gitu sampai kira-kira jam 10 lah saya pulang rata-rata itu ke rumah itu. Ya Allah, dari Kebayoran Baru ke Ciputat gitu, ke rumah itu kok sampai di Kebayoran Lama itu udah stop gitu, arteri Pondok Indah terus itu jalan gremet ke merayap itu. Saya ambil nilai positifnya, oh apa mereka ini juga terawih kayak saya kali ya, pulang-pulang dari masjid masing-masing, ada yang masjid Pondok Indah, ada masjid mana Istiqlal, ada masjid Sunda Kelapa, ada masjid-masjid yang lain pada pulang jam 10 juga gitu. Saya suka ini ngapain ini pada pulang jam oh kayak saya juga kali ya pulang dari habis terawih gitu. Nah, mudah-mudahan aja habis terawih juga gitu. Kok macet begini? Jalan-jalan kemana? Oh malam. Kemana? Mau ke mall kan jam 9. Apa ke mall? Masa iya ke mall sih? Enggak, terawih insya Allah. Apa pulang dari kantor? Pulang dari kantor kan ada jadwal lebih siang biasanya. Jam 3 sudah boleh pulang gitu kan ke rumah. Kok ini jam 10 malam baru? Wallahu alam. Tapi mudah-mudahan mereka menikmati suasana Ramadan. Kalaulah ya kita ambil positifnya Pak Saifullah. Kalaulah andai kata ke mall gitu atau ke pasar gitu, pasar malam gitu ya, itu mudah-mudahan itu dalam niat yang positif. Ada penelitian dari orang Barat yang mencibirkan tradisi umat Islam tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara di dunia. Yang kesimpulannya bahwa di bulan Ramadan ini umat Islam semakin konsumtif. Semakin konsumtif. Itu penelitian itu menurut saya bisa jadi benar. Karena ya kita masing-masing juga rata-rata biaya untuk Ramadan itu lebih besar dibanding. Tetapi harus juga kita pahami tradisi umat Islam dan itu positif. Bahwa di bulan Ramadan ini kita mengeluarkan dana lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain, tetapi dalam rangka infak. Enggak apa-apa. Jadi di luar sana kita beli baju 1, di bulan Ramadan kita beli baju 10. Tapi kan enggak kita pakai semua. Yang kita pakai 1 aja, yang 9 kita bagi. Ada sopir, ada pembantu, ada tetangga. Di luar Ramadan kita beli sarung 1.
Pak Saifullah begitu di bulan Ramadan belinya 2 kodi. Nggak apa-apa, keluar duit banyak nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan kita berpikir positif, Pak Saifullah, bahwa mereka beraktivitas di bulan Ramadan itu tidak dalam memperturutkan syahwat. Tetapi kita akan diancam dengan siksa manakala Ramadan yang mengajari kita untuk menaikkan, melangitkan jiwa supaya kita lebih murni jiwa kita, dan untuk menyeimbangkan ragawi kita, tetapi malah memperturutkan hawa nafsu. Dan itu yang tahu adalah masing-masing dari kita. Kita hanya berprasangka positif, berprasangka baik kepada mereka. Insya Allah mereka semuanya menikmati indahnya Ramadan. Ibu-ibu umpamanya di rumah bikin banyak-banyak kue, bikin banyak-banyak makanan, nggak apa-apa. Keluaran minta bapak, Pak ini keluar agak banyak, kasih aja bapak tuh, kasih. Tapi kan nggak dimakan sendiri. Problemnya kan sekarang ini kulkas ini bikin tambah pelit ini. Dulu karena takut basi dibagi ke tetangga. Sekarang ada kulkas disimpan, dimakan lagi besok. Nah ini nggak bener, ini nggak bener nih. Memperturutkan. Tapi bahwa ibu-ibu masak rendang yang tadinya hanya setengah kilo, sekarang bikinlah 3 kilo. Nggak apa-apa, 3 kilo, tapi bagi-bagi. Bagi-bagi ke teman-teman di kompleks sana, teman-teman kiriminlah pakai Gojek sana, Grab sana ini. Saya kira kita mesti melihat setelah husnudon, mudah-mudahan kesadaran masyarakat kita meningkat untuk bisa menahan syahwat. Tapi kalau memperturutkan syahwat, ya mengeluarkan dana besar-besaran supaya dianggap sebagai orang yang dermawan, ya berbagi untuk supaya dianggap itu, ya hilang semuanya. Maka puasa ini adalah syamu li wa ana ajzi bihi. Li di situ karena puasa itu sangat rahasia, mengajari kita untuk tulus, untuk ikhlas, sehingga sampai kita membeli banyak untuk kita bagi kepada orang-orang, itu juga dalam ketulusan, bukan karena dianggap jadi dermawan, dianggap kaya, dianggap Saya kira itu Pak Saifullah. Mudah-mudahan yang di Bogor, yang di Jakarta, ini karena mereka semangat, mungkin mau iktikaf ke masjid-masjid, pergi sehingga jalan-jalan masjid. Apalagi ini terakhir, 10 hari terakhir ini, biasanya semakin moving-nya itu semakin tinggi, semakin banyak ke masjid, ya. Ada semakin malam semakin ramai. Kalau Masjid Agung Al-Azhar semakin hari ini semakin ramai itu, ya. Terus sampai jam malam itu semakin ramai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di masjid-masjid yang lain juga. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi Ustaz siapa itu? Inami ya. Ada. Dari Kudus ini. Ustaz Iya, Inami. betul, dari Kudus. Masya Allah, Masya Allah. Betul. Tafadhal Ustaz Inami. Assalamualaikum Ustadzil Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kep halukum Ustaz. Ana min Kudus Ustaz, walakin konsulat Bojonegoro Ustaz. Ayo, Ana Arif. Ana Arif, Anta konsuli ya. Konsuli. Halo. Naam ya Syekh. Halo. Naam, tafadhal. Suaranya kurang begitu terdengar Ustaz. Halo. Wati. Oh, wati hunaka. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu ya itu untuk poin aja Ustaz. Jadi begini Ustaz, nampaknya kita sudah memasuki 20 ke atas ini Ustaz. Maksudnya 10 hari terakhir ini. Nah, ini menyongsong dan ya mengisi 10 hari terakhir ini apa Ustaz tipsnya ini Ustaz ini supaya kita mendapatkan banyak ya termasuk ya Lailatul Qadarnya itu Ustaz. Ya. Insyaallah. Kata Ustaz, syukran jazilan. Assalamualaikum. Insyaallah satajid Lailatul Qadar insyaallah. Kan Lailatul Qadar itu kalau saya suka menggambarkan bagaikan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan.
yang jatuh pada 17 Agustus 1945 setiap tahun diperingati. Gitu. Hanya peringatannya dirahasiakan. Mungkin para ulama dulu mengatakan turunnya Al-Quran ke langit dunia itu tanggal 17. Ada yang bilang, oh enggak, tanggal 21 atau tanggal 20 Ramadan ini. Tapi intinya kan di bulan Ramadan. Nah, Allah sengaja merahasiakan untuk ulang tahun berikutnya itu tidak selalu jatuh pada 17 Ramadan. Bisa jadi pada 18 atau 19 ya, supaya orang tidak hanya fokus di situ. Tapi intinya adalah untuk menunjukkan turunnya Al-Quran, bahkan waktu diturunkannya itu sangat-sangat nilainya sangat tinggi. Karena nilai Al-Quran bukan Lailatul Qadarnya, tetapi karena keagungan Al-Quran itu, maka malamnya itu menjadi mulia. Bahkan bulannya itu menjadi mulia. Maka peringatannya 1 bulan Ramadan itu dengan tirakat. Nah, yang menarik ini, kalau proklamasi kemerdekaan RI, proklamasi 17 Agustus itu makan kerupuk, gitu kan? Dengan hura-hura, ada dangdutan, ada apa gitu ya. Tapi di Al-Quran diperingati 1 bulan tidak dengan dangdutan, tidak dengan makan-makan, tidak dengan pesta-pesta, tidak dengan makan kerupuk, tapi dengan puasa. Itu yang 1 bulan gitu. Yang 1 malam gitu, tidak dengan jingkrak-jingkrak, tidak dengan urusan materi duniawi, tapi dengan membumbungkan jiwa kita ke langit, memi'rajkan jiwa kita ke langit. Tinggal seberapa lama kita memi'rajkan jiwa kita. Mau 1 jam boleh dengan iktikaf di masjid. Mau 2 jam boleh dengan iktikaf di masjid. Rasulullah SAW 10 hari. Dan itu tidak hanya malam, tapi siang. Subhanallah, ada pola anak-anak muda Jakarta, ibu kota ini sudah kondisi lama. Jadi anak-anak muda ini di 10 hari terakhir, karena dia kerja, itu sengaja minta cuti. Sengaja minta cuti. Ustadz Inam nggak kebayang itu kalau jadi dosen minta cuti 10 hari terakhir dalam rangka iktikaf. Ya, mengambil cuti sengaja. Bukan untuk mudik, biar tambah mudiknya, bukan. Tapi diambil cuti setahunnya itu, ada yang 12 hari, ada yang 13 hari dapat cutinya gitu ya. Cuti itu di 10 hari terakhir itu. Untuk apa? Bisa menikmati suasana ini. Suasana iktikaf di masjid. Meskipun menurut para ulama, mazhab arba'ah, walaupun sesaat pun itu sudah dikategorikan sebagai iktikaf. Silahkan saja lakukan itu. Ada yang bisa malam saja, silakan malam saja. Ada yang bisa siang dan malam, bisa 5 hari, bisa 10 hari, silakan saja. Tapi lagi-lagi sejauh mana kita mau, maka pertanyaan Ustadz Inam itu jawabannya, ya sejauh mana kita mau, punya keinginan, punya irodah kita. Kalau kita punya irodah, insya Allah, terlepas bahwa nanti Lailatul Qadar itu dapat atau tidak dapat. Tapi kan qul amalu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Amal bukan natijahnya nanti itu urusan Allah itu. Akhirnya itu jatuh al-huda, jatuh Lailatul Qadar, jatuh nikmat, jatuh rahmat, jatuh rizki. Itu urusan Allah itu. Nah, yang penting wa qul amalu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Udah dikerjakan aja lah. Dikerjakan aja lah. Mau baca Al-Quran baca aja, mau sholat aja. Nah, tapi nanti kalau nggak dapat pas Lailatul Qadar, sayang Ustaz. Nggak ada sayangnya. Orang ibadah kok pakai sayang. Nggak ada sayangnya. Nah, udah lakukan saja. Mau ada kemauan dan lakukan. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Syukur habis itu nanti dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau yang kita kejar itu Lailatul Qadarnya,
lalu nongkrong semalaman sambil ngopi, sambil rokok. Oh, ini Lailatul Qadar ini, sambil joget-jogetan gitu, sambil nonton video gitu ini. Ini mah proklamasi kemerdekaan RI ini mah. Ya, jadi kita aktif, kita bergerak, kita mengadakan kegiatan yang positif, dan ketika saat itu Allah turunkan Lailatul Qadar, maka kita dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan malam yang berbahagia. Demikian Ustaz Ami. Lanjutan Ustaz. Baik, Ustaz Tajuddin, Masya Allah. Min aina ya Syekh? Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Allahu Akbar, Sangatta. Alhamdulillah. Sanah kam takharrustum ya Syekh? Jadi putra, saya bukan alumni. Waliul Amr, Putra orang tua murid. Ya, Ustaz. Baik, Pak Tajuddin, silakan. Langsung saja Ustaz, saya ingin tanyakan tentang hadis-hadisnya itu, karena ada para ulama mengatakan jika kita berjamaah sholat subuh dan kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh, maka kita pada saat selesai sholat subuh jangan keluar dari masjid, kita lakukan zikir, istighfar, salawat, apa segala macam, atau membaca Al-Quran sampai masuki waktu sholat syuruk. Nah, yang kami ingin tahu hadisnya apa itu Ustaz? Karena menurut para ulama mengatakan itu pahalanya sempurna pelaksanaan haji dan umroh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tajuddin. Jadi memang hadis-hadis ini banyak berserakan yang kemudian para ulama menyimpulkan secara hukumnya. Ada hadis-hadis dari sisi upaya tahrij al-hadis, itu dikategorikan hadis yang benar, hadis yang tidak benar umpamanya. Hadis yang dhaif atau hadis yang memang benar. Nah, kalaulah umpamanya hadis-hadis itu benar, umpamanya itu juga nanti masih dikategorikan lagi. Apakah masuk dalam kategori wajib, apakah sunnah, dan lain sebagainya. Nah, banyak hadis-hadis yang mungkin itu adalah sahih atau mungkin itu adalah hasan, ya, tetapi tidak dikategorikan sebagai sebagai sesuatu yang diwajibkan, tapi sifatnya adalah targhib, ya, targhib, ada targhib, anjuran, ya, yang sifatnya itu anjuran. Kalaulah hadis-hadisnya itu benar, maka ada hadis-hadis banyak berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan Sya'ban, yang terkadang menyalahi secara logika, berkaitan dengan pahala yang berkelipatan itu, sholat duha, kemudian ini setara, senilai umroh atau haji sekian kali umpamanya, yang itu seakan memang tidak masuk di akal kita. Kalaulah hadis itu benar, maka kita anggap sebagai targhib atau anjuran. Ya, karena saking utamanya. Ada umpamanya hadis yang berkaitan dengan membaca surat Al-Ikhlas, membaca 3 kali maka sama dengan membaca, tentu ya nggak sama, seakan-akan sholat duha itu pahalanya sama dengan umroh, ya nggak sama lah, tapi seakan-akan sebenarnya. Beberapa dan banyak itu banyak. Nah, kita pahami sebagai anjuran untuk membiasakan, dan kalau tidak melakukan itu ya nggak apa-apa, ya. Tapi untuk bisa wirid, bisa zikir, ya, itu sifatnya. Maka kita menjadi sangat bijak ketika memahami secara syar'inya, hukumnya.
Maka kita tidak menjadi terlalu hadis minded. Yang hadis itu para ulama bisa memilah-milahnya. Maka kita merujuk juga selain membaca teks Al-Quran, selain membaca teks hadis, merujuk juga bagaimana para ulama berbicara tentang ayat dan hadis itu. Maka pentinglah kita juga bertanya kepada para ulama. Tidak hanya merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah, karena Alkitab dan Sunnah itu dimaknai, dipahami, bisa jadi berbeda-beda oleh para ahlinya. Nah, maka kita coba tanya bagaimana ini, kok ada hadis yang tentang ini, tentang keutamaan. Nah, lagi-lagi kan keutamaan itu, keutamaan zikir setelah sholat subuh, keutamaan sholat sunnah sebelum subuh, itu kan hadisnya lebih utama daripada dunia dan isinya. Oh, kalau begitu, hebat sekali itu. Ya sudah, sunnahnya saja, yang wajib subuhnya enggak. Kan celaka itu. Lah, sunnahnya aja seperti dunia dan ini, apalagi wajibnya. Lalu yang dikejar karena hadis tentang keutamaan sholat subuhnya enggak ada, Pak Ustadz. Apa ini? Pasti ini fardu kok, pasti lebih tinggi dong. Lebih ini. Tapi kita fokusnya pada keutamaan sholat sunnah sebelum subuhnya. Lalu yang sebelum subuhnya yang kita utamakan yang ini, begitu jadi makmum di sholat subuhnya, kita ngantuk. Umpamanya tentu yang justru utama ya sholat fajar, sholat subuhnya. Tapi orang suka melalaikan sholat sunnah karena dianggap ini hanya sunnah saja. Dikasihlah hadis yang berurusan dengan keutamaannya supaya jangan melalaikan. Tapi lagi-lagi tetap yang lebih besar pahalanya ya sholat subuhnya, bukan sholat sebelum subuh. Nah, begitu pula apalagi yang wirid-wirid, yang zikir-zikir, yang setelah ba'da subuh. Nah, itu dianjurkan. Tapi yang utama ya tetap sholat subuhnya. Jangan kita kemudian memprioritaskan mengejar sampai fajarnya, waktu sholat subuhnya, karena nggak ada hadisnya yang tentang keutamaan sholat wajib fajar itu, kok biasa-biasa saja ini. Nggak kita utamakan ini. Justru yang kita utamakan adalah sholat subuh 2 rakaat itu. Bahwa berikutnya itu adalah anjuran. Pahalanya itu besar sekali, Pak, disebutkan di hadis. Iya, supaya mau ngerjakan. Kalau wajib kan tentu saja dikerjakan. Dan tentu wajib itu yang lebih besar pahalanya dibanding dengan yang sunnah-sunnah. Hanya jangan sampai wong sunnah saja kok. Nah, jangan, hanya sunnah saja kok saya tinggalkan. Maka dimunculkanlah oleh Rasulullah. Subhanallah, kalau kita melihat sosok Rasulullah itu ya, yang wajib itu nggak banyak dibahas, gitu. Tapi yang sunnah yang dikasih motivasi. Nah, itu kan Rasulullah itu motivator ulum itu, ya. Dengan menyebutkan pahalanya, dengan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila itu, ya, orang yang menginfakkan di jalan Allah itu satu biji kayak sebuah biji tumbuh 7 batang berbuah 100 jadi 700, bilangan-bilangan begitu untuk menunjukkan anjuran berinfak, pentingnya itu anjuran-anjuran begitu. Nah, kalau yang bersifat motivasi untuk anjuran-anjuran itu banyak disebutkan bilangan-bilangan itu. Bilangan-bilangan itu untuk menunjukkan banyak gitu aja. Nggak usah letterlek 700, malah bisa jadi 1000. Bisa jadi atau bisa jadi malah nggak dapat 700, nggak dapat juga 10 itu. Kalau 0 sama sekali karena infaknya nggak ikhlas. Nah, itu Rasulullah adalah sang motivator yang dalam hal-hal yang kecil, yang sunnah pun diberi motivasi agar kita menyelenggarakan. Orang-orang yang semakin takarrub kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka tidak lagi berpikiran tentang nominal-nominal itu.
Tidak lagi berbicara tentang jumlah bilangan pahala-pahala yang akan kita dapat itu. Tapi ya sudah kita kerjakan. Urusan malaikat itu nyatet 5 atau 6 atau 10 atau 100 atau seisi dunia dan isinya, itu urusan malaikat. Jangan-jangan malah nggak dapat seisi dunia dengan ininya. Walaupun sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena dia hanya sekedar mengejar pahala, tapi tidak mendapatkan nikmatnya membaca bacaan-bacaan dari sholat-sholat yang dibaca. Nah, ini maka kita berupaya untuk tidak menghitung-hitung jumlah pahala, jumlah keutamaan itu adalah gaya Rasulullah dalam memberikan motivasi kepada mereka, orang-orang yang belum siap, orang-orang yang masih awam, orang yang kita harus semakin teredukasi, ya, terdidik, tercerahkan dalam beribadah kepada Allah, tidak hitung-hitung pahala, tidak menghitung dapat 5 atau 6 ya atau 10 ya. Dan Rasulullah banyak sekali itu. Sholat di masjidku 1000, sholat di Masjidil Haram 100.000, begitu-gitu. Lalu nanti nyimpulin, mumpung umroh, sholat banyak-banyak. Nanti kalau sudah sampai di Indonesia, sudah sampai di Jakarta, seminggu sebulan nggak usah puasa, kan itu waktu di sana pahalanya sudah banyak. Itu celaka kalau ngitung-ngitung pahala itu. Tapi sebagai motivasi Rasulullah melakukan. Ya, andai kata hadis-hadis itu memang benar ada, tapi memang banyak hadis-hadis yang dhaif, ya, hadis-hadis yang lemah berkaitan dengan jumlah hitung-hitungan tadi itu. Ya. Emang nggak boleh Ustadz membahas hitung-hitungan angka? Boleh. Biar semangat kita boleh. Tapi lagi-lagi tidak itu nilai daripada ibadah kita, tapi dilihat dari ketulusan, kerelaan kita, dan kemauan melalui kesadaran kita dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Terima kasih Pak Caci. Syukron Ustaz, syukron. Baik, saya rasa cukup ya pertanyaan dari Ustaz Tajudin sebagai penutup dari dialog kita, dan langsung ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh guru kita. Silakan Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, akhirnya selesailah kita pada penghujung kegiatan kita oleh Forum Mubalik Alumni Gontor. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya, kita bisa mengamalkan, dan insya Allah Ramadan kita bisa laksanakan dengan lebih baik. Di sisa-sisa 10 hari, 11 hari terakhir ini, kita mesti syadda mi'zaratahu wa aqama lailahu wa aiqadha ahlahu. Ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di 10 hari terakhir ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syadda mi'zar, mengencangkan sarung pakaiannya, jangan kedodoran. Kedodoran sebagai simbol tidur. Bangun pakaian yang rapi. Kemudian aqama lailahu, bangun tengah malamnya, tidak molor tidur, ya, tapi bangun sholat malam. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, istri, anak, ya, dibangunkan untuk diajak bersama-sama sholat malam. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa ta'abbudana wa jami'a a'malina al-khairat ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para jamaah sekalian, kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan ucapan terima kasih banyak Ustadz. Salam dari Ustadz sama-sama. Beliau Insyaallah. sedang umroh Ustadz, jadi titip salam. Masya Allah. Umrah mabrur insyaallah. Kajian kita ini. Insyaallah. Baik. Mudah-mudahan antum sehat selalu Ustadz. Sehat insyaallah. Mohon doanya. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Tinggal ya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur. Allah. Ila liqa fi waqtin akhir Ustaz. Mudik enggak Ustaz? Mudik nanti ketemu di Lamongan. Liburnya tambah panjang kayaknya Ustadz ini. Masya Allah. Akumulasi 2 tahun lalu ini kayaknya Ustaz. Masya Allah. Iya. Ya, ila liqa Ustaz. Assalamualaikum. Izin Ustaz. Semua